Indonesia adalah fokus pujian dunia. Jangan pernah tertipu oleh keheningan dan senyuman mereka. Laporan yang diungkap oleh seorang jurnalis veteran CNN itu seketika membekukan dunia politik di Washington. Selama ini, dunia meyakini Indonesia sebagai raksasa ekonomi yang santun dan pendiam. Namun, itu adalah kesalahpahaman yang luar biasa. Di bawah permukaan, ada strategi nasional yang diperhitungkan dengan cermat, karakter bangsa yang unik yang membuat para akademisi dunia garuk-garuk kepala karena tidak bisa memahaminya, dan kekuatan persatuan tak terduga yang bangkit justru di saat krisis. Seorang jurnalis asing pernah berkata dengan suara bergetar, "Orang Indonesia adalah bangsa paling gila dan paling menakutkan di dunia." Mengapa kini negara-negara adidaya dunia berkeringat dingin di hadapan negara kepulauan yang luas ini? Saat Anda mengetahui kebenaran yang mengejutkan ini, pandangan umum Anda tentang Indonesia akan terbalik 180 derajat. 3 alasan yang diungkapkan oleh jurnalis CNN yang mengguncang dunia. Orang Indonesia adalah bangsa paling misterius di dunia. Membuat negara-negara adidaya tercengang. Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia. Titik kesamaan mereka, yang sering mendikte tatanan dunia, adalah kekuatan. Namun, ada satu negara yang hanya tersenyum tenang di hadapan mereka. Mengapa bisa begitu? Skala ekonominya termasuk yang teratas di dunia, sebuah negara kepulauan yang sangat luas. Namun, di hadapan negara ini, seluruh dunia serentak terkesima. Para akademisi di Washington terkejut, dan media Eropa menyebut tindakan mereka sebagai negara maju yang tidak dapat dipahami. Sebuah negara unik yang menyebarkan semangat gotong royong dan teknologinya ke seluruh dunia, tidak pernah tunduk di hadapan yang kuat, dan selalu mengulurkan tangan kepada yang lemah. Tidak bisa dijelaskan dengan angka, tidak bisa dipecahkan dengan logika. Ada bagian yang perlu diperhatikan di sini. Negara ini memiliki esensi potensi yang berbeda. Sebuah bangsa yang tidak bisa dianalisis dengan logika. Sebuah keajaiban yang tidak bisa dijelaskan alasannya. Dunia kini mati-matian mencari jawaban itu, dan jawaban itu akhirnya akan terungkap. Negara itu adalah Indonesia. Mari kita selami langsung ke dalam panggung yang menakjubkan ini. Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia. Saudara-saudara, apa persamaan negara-negara ini? Tentu saja, mereka adalah negara adidaya yang menggerakkan dunia. Namun, ada satu negara di sini, sebuah negara yang alih-alih merasa terintimidasi, justru tersenyum santai di hadapan para raksasa ini. Yang lebih mengejutkan lagi, negara kepulauan ini berani menyuarakan pendapatnya kepada negara adidaya dan menghormati janjinya dengan kata integritas. Bisakah Anda mempercayainya? Halo, nama saya Charles Robertson. Saya belajar politik internasional di Universitas Harvard. Namun, ada satu negara yang meruntuhkan semua teori yang pernah saya pelajari. Orang-orang yang berhasil melakukan hal yang tidak bisa dicapai oleh negara manapun di dunia. Saya ingin menceritakan bagaimana mereka menempuh jalan itu. Sekarang saya sedang duduk di kantor saya di jantung kota Jakarta. Di luar jendela, gemerlap lampu malam Jakarta terhampar. Dan di atas meja saya, tumpukan dokumen yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun menumpuk tinggi. Sebagai koresponden khusus analisis strategis Asia untuk The New York Times, saya awalnya tertarik pada Tiongkok, lalu menghabiskan 2 tahun di Korea Selatan, sebelum akhirnya tiba di Indonesia. Waktu berlalu begitu cepat. Awalnya saya berencana meliput sebentar lalu pergi, tetapi saya tidak pernah menyangka akan menghabiskan waktu terlama dalam hidup saya di sini. Malam ini, saya sampai pada satu kesimpulan. Orang Indonesia adalah bangsa paling misterius di dunia. Negara ini sama sekali tidak bisa dijelaskan dengan teori politik internasional yang saya pelajari di Harvard. Buku teks mengajarkan bahwa negara kepulauan besar yang diapit oleh negara-negara adidaya harus memilih salah satu pihak atau hidup tenang dengan menjaga netralitas untuk bertahan hidup. Namun, Indonesia berbeda. Di hadapan Amerika, Tiongkok, maupun Rusia, mereka sama sekali tidak gentar.
Saya terkejut saat pertama kali mengetahui cara orang Indonesia berinteraksi dengan negara adidaya. Saat saya tahu bahwa mereka bernegosiasi setara dengan Amerika dan bersikap tegas terhadap Tiongkok, saya tidak percaya dengan telinga saya. Namun, yang lebih mengejutkan adalah hal berikutnya. Mereka selalu menghormati orang-orang dari negara berkembang dengan semangat persaudaraan, seperti orang-orang di Timor Leste, atau bangsa-bangsa di Kepulauan Pasifik. Apa artinya ini? Saya merenung sejenak. Sungguh aneh bahwa sebuah negara kepulauan di Asia bisa begitu percaya diri di hadapan negara-negara terkuat di dunia. Negara-negara Asia lain yang saya liput sebagian besar menjalankan diplomasi dengan hati-hati sambil terus mengamati raut muka negara adidaya. Namun, Indonesia berbeda. Melihat mereka justru menunjukkan ketenangan sambil menyuarakan semua yang perlu dikatakan, saya merasa ada sesuatu yang istimewa yang dimiliki negara ini. Yang lebih aneh lagi adalah Indonesia menyediakan sistem pendidikan dan teknologinya kepada negara atau wilayah yang bahkan belum maju. Saya terkejut ketika mendengar cerita tentang bagaimana mereka membantu membangun infrastruktur dan memberdayakan komunitas lokal agar mereka bisa mandiri. Hal yang bahkan tidak dilakukan oleh negara adidaya, dilakukan oleh Indonesia. Apakah Amerika pernah menawarkan bahasa Inggris secara gratis? Apakah Inggris pernah membagikan sistem aksara mereka? Tidak pernah. Sambil membolak-balik dokumen di atas meja, saya berpikir, meskipun saya telah meliput dan mengamati begitu lama, masih terlalu banyak bagian yang tidak saya mengerti. Mengapa Indonesia begitu unik? Mengapa mereka memandang dunia dengan cara yang berbeda dari negara lain? Mengapa mereka begitu percaya diri di hadapan yang kuat dan berbelas kasih kepada yang lemah? Saya teringat masa muda saya, saat berjalan di kampus Harvard mempelajari teori politik internasional. Para profesor mengajarkan bahwa keseimbangan kekuatan, sistem aliansi, dan geopolitik menentukan segalanya. Negara kecil harus terus-menerus menundukkan kepala untuk bertahan hidup di bawah pengaruh negara besar. Namun, melihat Indonesia, saya menyadari bahwa semua teori itu salah. Indonesia bukanlah negara yang berjalan di atas tali di antara Amerika dan Tiongkok. Sebaliknya, mereka merintis jalan mereka sendiri dan menjadi eksistensi yang dibutuhkan oleh kedua negara adidaya tersebut. Berbeda dengan negara-negara Asia lainnya yang bertindak sambil mengamati raut muka Tiongkok, Indonesia tidak mengamati raut muka siapapun dan menyuarakan pendapatnya sendiri. Pada akhirnya, dunia mulai memperhatikan Indonesia karena keunikan ini. Pasti ada masanya mereka iri pada teknologi canggih Amerika atau sistem maju negara-negara Eropa. Namun, Indonesia tidak berhenti hanya dengan rasa iri. Sebaliknya, mereka berlari lebih kencang untuk melampauinya. Mereka menjadi pemain utama dalam ekonomi digital, memimpin dunia dalam industri nikel dan baterai kendaraan listrik, dan memikat dunia dengan keindahan alam dan keragaman budayanya. Sambil memandang pemandangan malam Jakarta dari luar jendela, saya sekali lagi menyadari, kekuatan yang dimiliki negara ini bukanlah sekadar kekuatan ekonomi atau militer. Itu berasal dari semangat mereka, dari mentalitas istimewa yang mereka miliki. Hati yang tidak gentar di hadapan yang kuat dan mengulurkan tangan kepada yang lemah, itulah inti yang membuat Indonesia istimewa. Hari ini, saat saya merapikan catatan panjang di kantor ini, saya hanya merasakan satu hal. Indonesia adalah negara unik yang tidak bisa dibandingkan dengan negara manapun di dunia. Melihat negara ini tidak tunduk pada tekanan pemerintah Amerika, tidak goyah di hadapan pembalasan ekonomi Tiongkok, dan berdiri tegak di hadapan konflik sejarah, saya merasakan kekaguman. Sebuah negara yang bertindak untuk kepentingan bersama, percaya diri di hadapan yang kuat dan berbelas kasih kepada yang lemah, sebuah negara yang berbagi teknologinya dan berusaha tumbuh bersama. Inilah wajah sejati Indonesia yang telah saya saksikan selama 30 tahun. Dan malam ini, saya akan menceritakan kisah istimewa ini kepada Anda semua. Kebenaran tentang Indonesia, negara paling misterius sekaligus paling hebat di dunia. Itu terjadi tak lama setelah saya tiba di Indonesia. Saya menerima perintah liputan dari kantor pusat The New York Times.
Isinya adalah untuk membandingkan dan menganalisis sistem pendidikan di negara-negara sekitar Asia. Saat itu, saya masih awam tentang pendidikan di Asia. Namun, ketika saya pertama kali mengunjungi kampus Universitas Indonesia, UII di Depok, pikiran saya mulai berubah total. Saat berjalan di kampus dan berbincang dengan para mahasiswa, saya melihat binar mata mereka berbeda. Mereka tidak hanya mengulang pengetahuan yang dihafal, tetapi penuh semangat untuk bertanya, berdebat, dan mencari jawaban baru. Ketika saya masuk ke perpustakaan, bahkan di larut malam, banyak sekali mahasiswa yang membaca buku, berdiskusi, dan tenggelam dalam penelitian. Pemandangan ini sangat mirip dengan yang saya lihat di Harvard. Namun, fakta yang benar-benar mengejutkan saya ketahui setelah itu. Ketika saya menemukan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa rata-rata kecerdasan dan kemampuan adaptasi masyarakat Indonesia sangat tinggi, jauh melampaui rata-rata dunia. Saya pikir mungkin statistiknya salah. Jadi saya menggali berbagai data penelitian. Namun, semua data menunjukkan hasil yang sama. Ketika saya mengunjungi sebuah bimbingan belajar di Jakarta, saya lebih terkejut lagi. Sudah lewat jam 9 malam, tetapi jalanan dipenuhi oleh siswa yang baru keluar dari tempat les. Pemandangan yang tidak akan Anda lihat di negara maju seperti Amerika atau Eropa. Yang saya temukan di sini bukanlah fakta bahwa mereka belajar banyak, tetapi cara mereka belajar itu sendiri yang berbeda. Saat mewawancarai seorang kepala bimbel, saya teringat apa yang dikatakannya. Pendidikan di Indonesia berfokus pada pengembangan kemampuan memecahkan masalah dan semangat kolaborasi. Awalnya saya setengah percaya, karena bahkan di negara-negara barat yang maju, banyak yang masih terjebak dalam pendidikan hafalan. Namun, ketika saya benar-benar mengamati kelas, memang benar begitu. Para siswa, alih-alih menghafal rumus, berusaha memahami mengapa rumus itu muncul. Di kelas sejarah, mereka tidak hanya menghafal tahun, tetapi menganalisis latar belakang dan dampak suatu peristiwa. Di kelas sains, mereka memahami prinsip melalui eksperimen langsung. Ini adalah sistem pendidikan tingkat luar biasa. Ada rahasia tersembunyi lainnya. Semangat orang tua Indonesia terhadap pendidikan adalah kekuatan pendorong yang memungkinkan semua itu. Ketika saya mengunjungi berbagai keluarga untuk liputan, yang saya rasakan adalah orang tua tidak akan ragu berkorban apapun demi pendidikan anak-anak mereka. Sosok orang tua yang bekerja siang dan malam untuk menyiapkan biaya sekolah anak. Saya mendengar cerita tentang bagaimana mereka rela menahan lapar asalkan bisa membelikan buku untuk anak. Bahkan ada ungkapan jual sawah demi menyekolahkan anak. Orang Barat mungkin merasa aneh dengan semangat pendidikan seperti ini. Namun, jika melihat hasilnya, jelas siapa yang benar. Negara lain tidak bisa menaikkan level seluruh bangsanya secepat ini. Sambil menulis artikel untuk dikirim ke kantor pusat The New York Times, saya menyadari satu fakta. Alasan Indonesia bisa berkembang begitu pesat adalah berkat hasil pendidikan ini dan rakyatnya yang cerdas. Industri digitalnya bisa tumbuh menjadi pemimpin regional, startupnya menjadi dekakorn, dan menghasilkan banyak talenta kelas dunia. Semua itu mungkin karena adanya sumber daya manusia yang cerdas ini. Saya meneliti prestasi siswa Indonesia di berbagai kompetisi dunia seperti Olimpiade Matematika Internasional dan kontes sains. Hasilnya luar biasa. Negara kepulauan dengan populasi lebih dari 270 juta orang ini bersaing dengan Tiongkok yang berpenduduk lebih dari 1 miliar atau Amerika yang lebih dari 300 juta, dan secara konsisten berada di papan atas. Apakah ini mungkin? Awalnya saya tidak percaya, tetapi data tidak berbohong. Ketika saya meneliti kiprah mahasiswa dan peneliti Indonesia di universitas-universitas ternama dunia seperti Harvard, MIT, Stanford dan Oxford, saya lebih terkejut lagi. Para profesor mengatakan bahwa level pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa Indonesia berbeda. Saya menghubungi seorang profesor yang pernah mengajar saya di Harvard dan bertanya, bagaimana mahasiswa Indonesia saat ini? Profesor itu menjawab tanpa ragu, mahasiswa Indonesia tidak hanya cerdas, tetapi cara mereka memecahkan masalah sangat kreatif. Mereka tidak mencari jawaban yang sudah ada,
tetapi menciptakan jawaban baru. Saat itu saya sadar, kekuatan yang dimiliki Indonesia bukanlah sumber daya alam atau tanah yang luas. Aset terbesar Indonesia adalah rakyatnya yang cerdas dan kreatif ini. Alasan mengapa mereka tidak hanya meniru teknologi Amerika, tetapi mengembangkan teknologi sendiri, dan tidak bersaing dengan tenaga kerja murah tetapi dengan industri bernilai tambah tinggi, ada di sini. Saya kembali ke kamar hotel dan merangkum apa yang saya lihat hari ini. Mahasiswa yang penuh semangat di kampus UI, ruang kelas yang lampunya tidak pernah padam hingga larut malam, siswa Indonesia yang mendominasi kompetisi dunia, para peneliti yang berprestasi di universitas-universitas ternama, semuanya saling terhubung. Indonesia bukanlah negara yang berkembang hanya karena keberuntungan. Melalui persiapan dan pendidikan yang matang, mereka telah melahirkan talenta-talenta yang memimpin dunia, dan mereka memimpin negara dengan menjadi yang terbaik di bidangnya masing-masing. Goto, Traveloka, Bukalapak. Semua perusahaan ini bisa memimpin di pasar global berkat sumber daya manusia yang cerdas ini. Di luar jendela, saya melihat pemandangan malam Jakarta. Lampu-lampu menyala di begitu banyak gedung, dan saya berpikir bahwa di dalamnya, seseorang sedang belajar, seseorang sedang meneliti. Saya yakin bahwa masa depan negara ini tidak bisa tidak cerah, karena bangsa paling cerdas di dunia sedang berusaha paling keras. Saat meliput sistem pendidikan, secara alami muncul satu pertanyaan. Bagaimana mungkin semua orang di negara ini bisa menerima pendidikan tingkat tinggi seperti ini? Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang bahasa dan sejarah Indonesia. Saya merasa jika saya memahami sistem bahasa mereka, rahasia pendidikan juga akan terungkap. Saya mengunjungi Museum Nasional dan mendengarkan penjelasan dari seorang kurator bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu dan menggunakan aksara Latin yang sederhana. Awalnya saya pikir ini hanyalah bahasa yang simpel. Namun, saat mendengar penjelasan kurator, pandangan saya berubah total. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat efisien dan ekspresif. Siapapun bisa mempelajarinya dengan mudah, namun mampu menyampaikan makna yang dalam secara ringkas. Berkat sistem bahasa pemersatu ini, Indonesia membanggakan tingkat melek huruf yang sangat tinggi, yang jarang ditemui di dunia. Saat saya melihat data statistik, saya sekali lagi terkejut. Bahkan pada masa perjuangan kemerdekaan atau masa-masa sulit pasca kemerdekaan, tingkat melek huruf di Indonesia luar biasa tinggi. Hampir seluruh rakyatnya bisa membaca dan menulis. Ini adalah angka yang ajaib jika dilihat dari skala dunia. Bagaimana dengan negara lain? Bahkan di negara-negara yang disebut maju, sebenarnya ada sejumlah orang yang tidak bisa membaca. Namun, Indonesia adalah negara di mana hampir 100% rakyatnya bisa membaca dan menulis. Inilah kekuatan tersembunyi Indonesia. Karena adanya bahasa yang mudah dipelajari namun mampu berekspresi secara mendalam, seluruh bangsa dapat berbagi pengetahuan. Saya mencari data perbandingan. Ketika saya mengetahui bahwa tingkat melek huruf di beberapa negara maju lebih rendah dari yang diperkirakan, saya tidak percaya dengan mata saya. Namun, Indonesia berbeda. Dari seorang nenek berusia 70 kemahan hingga seorang siswa sekolah dasar, semuanya bisa bertukar pesan melalui ponsel pintar. Ketika saya mengunjungi sebuah desa terpencil, saya melihat seorang lansia dengan mahir menggunakan tablet untuk berkomunikasi. Inilah kekuatan pendidikan dan bahasa pemersatu. Namun, penjelasan hanya dengan bahasa tidaklah cukup. Sekalipun ada bahasa yang bagus, tidak ada artinya jika tidak ada kesempatan untuk belajar. Oleh karena itu, saya mulai menyelidiki semangat pendidikan di Indonesia. Pengorbanan orang tua yang tidak pernah menyerah pada pendidikan anak bahkan di masa-masa sulit. Tercatat dalam sejarah kisah-kisah orang tua yang rela menahan lapar demi membelikan buku untuk anak-anak mereka. Bahkan ada pepatah yang mengatakan mereka akan menjual tanah demi menyekolahkan anak ke universitas. Kembali ke kamar hotel, saya merangkum apa yang saya lihat hari ini. Sistem bahasa yang ilmiah, tingkat melek huruf hampir 100%, pengorbanan orang tua,
semuanya saling terhubung. Saya yakin bahwa Indonesia bisa berkembang pesat seperti ini karena adanya rakyat yang terdidik. Kini, Indonesia telah tumbuh menjadi raksasa riset yang menghasilkan talenta-talenta kelas dunia. Literasi digital seluruh bangsanya juga berada di level tertinggi dunia. Benih yang ditanam di masa lalu telah berbunga di abad ke-21. Namun, ada sebuah cerita yang tidak boleh dilewatkan untuk memahami Indonesia, yaitu cerita tentang kekuatan persatuan luar biasa yang dimiliki oleh rakyat negeri ini. Ada satu peristiwa bersejarah. Ingatkah Anda? Ketika sebuah bencana besar atau krisis nasional melanda, saya masih ingat dengan jelas saat itu. Ketika saya berada di Indonesia, sebuah bencana alam dahsyat melanda negeri ini. Situasi yang seharusnya bisa membuat kota menjadi kacau balau. Namun, yang saya saksikan adalah pemandangan yang tidak bisa dipercaya. Di tempat-tempat pengungsian, orang-orang berbaris dengan tertib. Antrean membentang ratusan meter, tetapi tidak ada yang menyerobot. Semua orang saling memperhatikan. Tidak ada penjarahan. Meskipun mereka sendiri dalam kesulitan, mereka berbagi nasi bungkus yang mereka miliki dan saling memberikan selimut. Saya merasakan keterkejutan dan kebingungan pada saat yang bersamaan. Sebagai seorang Amerika, itu adalah pemandangan yang sama sekali tidak bisa saya pahami. Mungkinkah dalam situasi ekstrem, orang lebih memprioritaskan ketertiban komunitas daripada kelangsungan hidup individu? Terlebih lagi, sulit dipercaya bahwa mereka bertindak secara sukarela, bukan karena paksaan dari siapapun. Seorang anak kecil membawa celengannya dan memasukkannya ke kotak sumbangan. Perusahaan-perusahaan mengesampingkan keuntungan dan mengirimkan pasokan bantuan. Sambil melihat ekspresi wajah orang-orang yang berbaris dalam antrean itu, saya merasa sedang menyaksikan sesuatu yang istimewa. Di mata mereka, tidak ada keputusasaan, melainkan tekad kuat untuk melewatinya bersama. Saya mendekati seorang lansia dan bertanya dengan hati-hati, "Mengapa Anda bisa begitu tenang?" Orang itu menjawab dengan lembut, "Karena semua orang sedang susah. Jadi ini wajar saja." Saat itulah saya pertama kali memahami apa itu hati orang Indonesia. Kembali ke hotel, saya mulai mencari data masa lalu. Saya ingin tahu bagaimana negara lain menangani krisis serupa. Saya menemukan kasus sebuah negara, tetapi situasinya benar-benar berlawanan. Tercatat adanya penjarahan dan kekacauan di mana orang-orang hanya berusaha menyelamatkan diri sendiri. Sesuatu yang seharusnya tidak mungkin terjadi di negara kapitalis, terjadi di Indonesia. Prinsipnya adalah memprioritaskan keuntungan pribadi, tetapi orang Indonesia menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Ini adalah fenomena yang begitu menakjubkan hingga perlu menulis ulang buku teks. Prediksi para ahli pesimistis. Sebagian besar analisis mengatakan bahwa pemulihan akan memakan waktu lama. Namun hasilnya benar-benar membalikkan semua prediksi. Dengan kecepatan yang luar biasa, jalan-jalan diperbaiki, jembatan disambungkan, dan kehidupan normal kembali. Yang lebih membuat saya terkesan bukanlah angka-angkanya, melainkan kehendak kolektif dan keyakinan tak tergoyahkan yang ditunjukkan oleh orang Indonesia dalam proses itu. Hati yang saling berpegangan tangan untuk mengatasi krisis bersama, bukan saling menyalahkan. Para jurnalis asing mulai berlomba-lomba memberitakan kisah Indonesia. Mereka menggambarkannya sebagai pemandangan fenomenal yang belum pernah terlihat di dunia. Artikel-artikel yang menyerukan belajar dari Indonesia membanjiri media, dan pemerintah berbagai negara mulai mempelajari kasus Indonesia. Hingga kini, hal itu masih menjadi misteri bagi saya. Apa yang membuat orang Indonesia bertindak seperti itu? Teori yang saya pelajari di Harvard tidak bisa menjelaskannya. Sebagai agen ekonomi yang rasional, mereka seharusnya berusaha melindungi aset mereka sendiri, tetapi orang Indonesia bergerak sebaliknya. Duduk di depan meja, saya mengeluarkan lagi foto-foto dari masa itu. Orang-orang yang berbaris tertib, para relawan yang membersihkan puing-puing. Setiap kali saya melihat foto-foto ini, saya merinding. Ini bukan sekadar pemulihan.
Ini adalah peristiwa yang menunjukkan kekuatan tersembunyi sebuah bangsa. Orang-orang yang menyingsingkan lengan baju demi komunitas saat kesulitan. Semangat untuk rela berkorban secara pribadi dan mengatasi masalah bersama. Inilah senjata terbesar yang dimiliki Indonesia. Pengalaman ini menjadi batu loncatan yang membuat masyarakat Indonesia semakin kuat. Mereka mengubah krisis menjadi peluang untuk menjadi lebih solid. Dan itu menjadi kekuatan pendorong yang membuat mereka menjulang sebagai raksasa ekonomi dunia saat ini. Orang Indonesia memiliki kekuatan mental unik yang justru bersinar lebih terang di tengah kesulitan. Saya merangkum pemikiran hari ini di buku catatan. Ketertiban, partisipasi sukarela, kekuatan persatuan, perbedaan dengan negara lain, semuanya saling terhubung. Saya yakin bahwa untuk memahami negara bernama Indonesia, kita harus memahami semangat ini. Inilah bukti sempurna yang menunjukkan kekuatan tersembunyi orang Indonesia. Memasuki era 2000-an, angin perubahan lain mulai berhembus di Indonesia. Saya ditugaskan untuk meliput sebuah kawasan startup teknologi di Jakarta. Kantor pusat The New York Times meminta saya menulis artikel tentang revolusi digital di Asia. Dan secara alami saya menuju Indonesia. Sambil berjalan di jalanan, saya teringat bukan pada kata-kata yang sering digunakan orang Indonesia, melainkan pada sebuah pola perilaku, gotong royong, kecepatan, dan ketelitian. Awalnya, saya pikir orang Indonesia itu santai dan lambat. Namun, setelah melihat langsung situasi di Jakarta, pandangan saya mulai berubah total. Ketika saya memasuki sebuah aula pameran besar, pemandangan yang terhampar di depan mata saya adalah kebenaran yang mengejutkan. Infrastruktur telekomunikasi dengan kecepatan tertinggi di dunia sudah terpasang di seluruh negeri. Fakta yang saya ketahui setelah berbicara dengan para teknisi bahkan lebih mengejutkan. Ini bukanlah sesuatu yang baru dibangun, melainkan hasil dari persiapan sistematis yang telah dilakukan bertahun-tahun sebelumnya. Amerika juga membangun internet, tetapi dalam hal stabilitas dan tingkat penetrasi, tidak bisa dibandingkan dengan Indonesia. Negara-negara maju di Eropa juga demikian. Namun, Indonesia sudah jauh di depan pada level yang tidak bisa dianggap remeh oleh siapapun. Internet berkecepatan tinggi telah terhubung tidak hanya di perkotaan, tetapi juga di desa-desa terpencil. Saya sadar, kesantunan orang Indonesia bukanlah kelambanan, melainkan persiapan yang sempurna. Dan sekali mereka bergerak, mereka memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan dengan kecepatan yang menakutkan. Orang Indonesia tahu persis kemana arah dunia, dan mereka berlari ke arah itu dengan cara yang paling efisien. Ketika saya meneliti industri ekonomi digital, saya melihat pola yang sama. Waktu yang dibutuhkan Indonesia untuk menjadi pemain utama regional adalah kecepatan yang tidak bisa dibayangkan oleh negara lain. Pembangunan kereta cepat pertama di Asia Tenggara juga diselesaikan oleh Indonesia. Namun, ada rahasia tersembunyi lainnya. Fakta bahwa orang Indonesia tidak hanya bekerja keras, tetapi juga menikmati hidup dengan sepenuh hati. Setelah pekerjaan selesai, mereka berkumpul di warung kopi atau restoran, mengobrol hangat dengan rekan kerja, dan melepaskan stres. Bekerja dengan baik, bermain dengan baik. Sebagai orang Amerika atau Eropa, totalitas energi itu berada pada level yang sulit dipahami. Suatu malam, ketika saya diundang ke sebuah acara kumpul-kumpul di Jakarta, saya mulai sedikit lebih memahami rahasia itu. Para profesional Indonesia bekerja lebih keras dari siapapun di siang hari, dan di malam hari mereka berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Di acara itu, mereka melepaskan semua stres pekerjaan dan benar-benar bersenang-senang. Ketika saya melihat mereka lagi pada jam kerja keesokan paginya, saya terkejut. Meskipun semalam mereka berpesta, di pagi hari mereka sudah kembali menjadi yang paling cepat tenggelam dalam pekerjaan. Inilah kemampuan istimewa yang dimiliki orang Indonesia. Saat bekerja, fokus bekerja. Saat bermain, fokus bermain. Peralihan yang sempurna. Saya teringat seseorang pernah berkata dengan bercanda, orang Yahudi yang ulet pun terlihat malas jika dibandingkan dengan orang Indonesia.
Awalnya saya pikir itu berlebihan, tetapi setelah tinggal di Indonesia, saya sadar itu sama sekali tidak berlebihan. Energi orang Indonesia melampaui imajinasi. Inilah alasan mengapa Indonesia menjadi pusat Asia saat ini. Mereka membangun infrastruktur kelas dunia, mencapai puncak dalam industri nikel dan digital, dan menjadi kekuatan budaya dengan pariwisata dan konten kreatifnya. Semua ini berkat ketekunan dan semangat mereka. Namun, yang lebih mengejutkan adalah orang Indonesia melakukan persiapan yang matang saat mencoba hal baru. Mereka tidak takut gagal, tetapi tidak sembrono. Saya berkali-kali menyaksikan bagaimana mereka menantang dengan perhitungan yang cermat. Perusahaan rintisan lahir, dan anak-anak muda terus mencoba hal-hal baru. Saya merasakan sensasi yang sama seperti saat meliput Silicon Valley di Amerika. Tidak, dalam beberapa hal, bahkan lebih dalam. Energi yang ulet untuk bangkit lagi setelah gagal, berlari lagi setelah jatuh, terasa di setiap sudut Jakarta. Kembali ke kamar hotel, saya merangkum apa yang saya lihat hari ini. Infrastruktur terbaik dunia, pencapaian puncak dalam waktu singkat. Bekerja dan bermain dengan totalitas. Semuanya membentuk satu gambaran utuh. Saya sadar, sikap hati-hati Indonesia bukanlah kelemahan, melainkan strategi. Orang Indonesia memahami lebih dalam dari siapapun kemana arah dunia, dan mereka memiliki kemampuan untuk mencapainya dengan cara yang paling pasti. Dan dalam proses itu, mereka berusaha menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan, menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan. Apa yang tampak seperti kontradiksi sebenarnya adalah harmoni yang sempurna. Hati-hati tetapi cepat, emosional tetapi strategis, kolektif tetapi memiliki warna individu. Karakteristik unik itulah yang membuat Indonesia menjadi negara paling dinamis di dunia. Saya memandang pemandangan malam Jakarta di luar jendela. Gedung-gedung pencakar langit yang menjulang, orang-orang yang bergerak tanpa henti. Saya yakin negara ini tidak akan pernah berhenti. Saya punya firasat bahwa selama energi istimewa yang dimiliki Indonesia terus berlanjut, akan banyak hal menakjubkan yang akan terjadi di masa depan. Di halaman terakhir buku catatan saya menulis satu baris. Kekuatan tersembunyi Indonesia adalah daya saing yang tidak bisa ditiru oleh siapapun. Selama 30 tahun karir sebagai koresponden, saya telah meliput begitu banyak tempat. Saya sering melihat pertemuan para pemimpin negara dan menyaksikan banyak momen bersejarah. Namun, kali ini benar-benar berbeda. Ketika saya pergi meliput KTT internasional yang diadakan di Bali, saya menyaksikan sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Area sekitar tempat pertemuan dipenuhi oleh jurnalis dari seluruh dunia. Semua media berkumpul karena berita kedatangan Presiden Amerika. Saya berada di sana sebagai koresponden The New York Times. Sambil berbincang dengan rekan-rekan jurnalis di area pers, sebagian besar dari kami memperkirakan bahwa isu ekonomi dan perdagangan akan menjadi agenda utama. Negosiasi tarif atau masalah investasi akan menjadi topik utama diskusi. Namun, sesaat setelah pertemuan bilateral AS-Indonesia selesai, suasananya berubah total. Seorang jurnalis di sebelah saya buru-buru membuka laptopnya dengan ekspresi terkejut. Ketika saya bertanya ada apa, dia menunjukkan layarnya dengan ekspresi tidak percaya. Berita kilat muncul di media-media besar luar negeri. Isinya adalah bahwa Presiden Amerika telah membuat postingan di media sosialnya. Pengumuman bahwa AS menyetujui Indonesia untuk memiliki dan memproduksi bersama jet tempur generasi terbaru. Saya membeku di tempat. Saya bertanya-tanya apakah ini benar-benar nyata. Persetujuan kepemilikan dan produksi jet tempur siluman? Bisakah Anda mempercayainya? Saya melihat wajah jurnalis dari negara tetangga di sebelah saya menjadi pucat pasi. Dia buru-buru menelepon kantor pusatnya, meminta konfirmasi dengan suara panik. Kepala saya berputar dengan rumit. Perlu ada perubahan dalam perjanjian pertahanan. Bagaimana mungkin persetujuan ini keluar begitu tiba-tiba? Ini adalah sesuatu yang telah dicoba oleh pemerintahan sebelumnya tetapi semuanya gagal. Itu adalah area yang tidak akan pernah diizinkan oleh Amerika karena potensi pergeseran kekuatan regional.
Saya membuka buku catatan liputan dan mulai mencatat dengan cepat. Informasi tambahan masuk bahwa Presiden Indonesia dalam pertemuan sehari sebelumnya telah meminta keputusan tegas agar bisa mendapatkan transfer teknologi penuh untuk program tersebut. Dan Presiden Amerika menjawab seketika. Meskipun itu adalah momen bersejarah di mana para pemimpin dunia berkumpul dengan latar belakang keindahan Bali, berita terbesarnya ada di tempat lain. Pertemuan ekonomi yang dikira menjadi agenda utama, ternyata keputusan terpentingnya adalah persetujuan jet tempur ini. Presiden Amerika menambahkan postingan lain. Isinya adalah bahwa Indonesia akan membangun jet tempur tersebut bekerja sama dengan industri pertahanan Amerika, dan industri Amerika akan mengalami kebangkitan yang gemilang. Nama proyek Garuda Emas disebutkan. Artinya adalah untuk membuat aliansi AS Indonesia kembali hebat. Itu adalah sinyal bahwa Amerika akan memberikan dukungan penuh pada proyek yang dipimpin oleh kemampuan teknologi Indonesia. Isi negosiasi perdagangan juga diumumkan bersamaan. Indonesia berhasil mencapai kesepakatan dengan syarat yang menguntungkan. Sangat berbeda dengan negosiasi yang pernah dijalin oleh sekutu lain dengan Amerika. Saya mencari data dan menemukan bahwa sebuah negara lain, meskipun berinvestasi besar-besaran, mendapatkan syarat memalukan di mana Amerika yang menentukan penggunaannya. Investasi dilakukan, tetapi keuntungannya diambil oleh Amerika, sebuah kontrak yang aneh. Di sisi lain, sebagian besar investasi Indonesia distrukturkan di mana perusahaan Indonesia yang memimpin. Teknologi Indonesia memegang kendali, dan bahkan ada jaminan keamanan untuk menarik kembali jika terjadi masalah. Saya bisa memahami ekspresi panik para jurnalis dari negara tetangga, sesuatu yang tidak bisa mereka dapatkan meskipun telah menyerahkan dana besar. Indonesia berhasil menyelesaikan negosiasi dengan syarat yang jauh lebih menguntungkan dan bahkan mendapatkan program jet tempur. Bagi mereka, ini pasti sesuatu yang tidak masuk akal. Pemerintah Amerika melalui lembar fakta mengungkapkan bahwa mereka juga telah menandatangani perjanjian kerjasama skala besar di bidang energi. Kembali ke kamar hotel, saya mencoba merangkum kejutan hari ini, tetapi kepala saya pusing. Jet tempur generasi terbaru adalah hadiah istimewa yang hanya diberikan Amerika kepada sekutu terbaiknya. Mengapa tiba-tiba diberikan kepada Indonesia? Saya berpikir keras. Saya yakin ini bukan sekadar kerja sama ekonomi. Ini adalah sinyal yang jelas bahwa Amerika telah memilih Indonesia sebagai mitra strategis utamanya di kawasan Indo-Pasifik. Saya merangkum keyakinan hari ini di buku catatan. KTT Bali, persetujuan jet tempur, negosiasi perdagangan yang menguntungkan, perbedaan dengan negara lain, proyek Garuda Emas, semuanya saling terhubung. Selama 30 tahun karir sebagai koresponden, ini adalah momen pertama seperti ini. Di luar jendela, saya melihat langit malam Bali. Sejarah baru sedang ditulis di Pulau Dewata. Indonesia bukan lagi sekadar raksasa ekonomi. Mereka telah menjadi mitra inti yang dipilih oleh Amerika, dan naik ke posisi yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun. Sampai sekarang pun, saya masih sulit membedakan apakah ini mimpi atau kenyataan. Rasanya ingin mencubit lengan rekan di sebelah saya. Saya benar-benar tidak tahu bahwa Indonesia akan bangkit sampai sejauh ini. Dibandingkan dengan saat pertama kali saya datang ke negara ini 30 tahun yang lalu, negara ini telah berubah total. Beberapa hari berlalu sejak pengumuman mengejutkan di Bali. Saya masih bingung. Saya tidak bisa mengerti bagaimana cetak biru dan rencana detail program jet tempur bisa muncul secara online dalam waktu kurang dari 24 jam. Jadi, saya menghubungi beberapa ahli industri pertahanan, dan salah satu dari mereka mengusulkan untuk bertemu di sebuah kafe tradisional di Jakarta. Saat memasuki kafe, seorang pria berusia akhir 30 keropaan mengangkat tangan dan menyambut saya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Budi, dan mengatakan bahwa dia bekerja di sebuah lembaga penelitian pertahanan Indonesia dengan spesialisasi di bidang kedirgantaraan. Ada kepercayaan diri yang aneh terpancar di matanya. Sambil minum kopi, kami mulai berbicara. Saya tidak bisa menahan rasa penasaran.
Saya bertanya bagaimana mungkin cetak biru bisa dipublikasikan kurang dari 24 jam setelah pengumuman. Pak Budi tersenyum dan menjawab, "Anda tahu apa ciri khas orang Indonesia?" Saya menjawab, "Sikap yang tenang dan persiapan yang luar biasa." Dia mulai menjelaskan perlahan. Jika pemerintah Indonesia mengumumkan sedang mempertimbangkan sesuatu, apakah Anda tahu apa artinya? Saya menggelengkan kepala. Lalu dia tersenyum penuh arti dan berkata, "Itu artinya kami sudah mulai mengembangkannya sejak 15 tahun yang lalu." Cerita yang lebih mengejutkan menyusul. Jika pemerintah mengumumkan sedang mengembangkan sesuatu, apa artinya? Tanyanya. Itu artinya pengembangannya sudah selesai, bahkan sudah selesai diuji, dan disimpan dengan baik di sebuah bunker bawah tanah. Saya terdiam. Saya bertanya lagi apakah itu benar-benar fakta. Pak Budi memberikan contoh masa lalu. Dia menceritakan tentang program pengembangan pesawat terbang. Ketika prototip N-250 terbang dengan sukses, banyak orang mengatakan itu keberuntungan. Namun, itu adalah hasil dari simulasi dan persiapan yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengeluarkan laptop dan menunjukkan data. Dia menceritakan tentang prototipe pesawat tempur yang sedang dikembangkan secara diam-diam. Ukuran dan spesifikasinya sangat cocok dengan platform generasi kelima. Seolah-olah seseorang datang dengan mesin waktu dan membisikkannya terlebih dahulu. Begitulah penjelasannya. Saya merinding. Jadi, Indonesia sudah mempersiapkannya bahkan sebelum persetujuan keluar? Pak Budi tersenyum dan menjawab, "Kami tidak hanya mempersiapkan." Lalu dia menawarkan, "Saya akan tunjukkan langsung di lembaga penelitian." Beberapa hari kemudian, dengan panduannya, saya mengunjungi sebuah lembaga penelitian pertahanan. Setelah melewati prosedur keamanan, pemandangan yang terhampar di depan mata saya di laboratorium penelitian melampaui imajinasi. Layar komputer dipenuhi dengan cetak biru jet tempur yang dibuat oleh para insinyur PT Dirgantara Indonesia. Pak Budi menjelaskan, semua simulasi sudah selesai. Bahkan simulasi pembangunan pun sudah selesai. Dia menggunakan ungkapan tinggal mengencangkan satu baut lagi untuk selesai. Saya tidak bisa percaya. Mereka telah mempersiapkannya dengan begitu matang. Ketika layar beralih ke halaman berikutnya, muncullah teknologi material komposit siluman, sudah dikembangkan dengan sempurna. Sistem avionik dan radar sudah siap, katanya. Potongan puzzle terakhir hanyalah mesin dan sistem persenjataan, dan itulah yang disetujui oleh Presiden Amerika kali ini, jelasnya. Saya merasa semuanya terhubung menjadi satu. Indonesia tidak mendapatkan persetujuan program jet tempur secara kebetulan. Mereka telah mempersiapkannya dengan cermat selama puluhan tahun dan mendapatkan persetujuan pada waktu yang sempurna. Ini adalah strategi, hasil dari perencanaan yang matang. Pak Budi tersenyum dan berkata, "Anda tahu kami disebut apa? Koki terhebat di dunia. Kami menyiapkan semua bahan secara diam-diam. Dan begitu tamu datang, kami menyajikan hidangan terbaik." Dia menggambarkannya bukan sebagai serigala berbulu domba, tetapi sebagai harimau yang menyembunyikan kukunya. Saya mengerti. Indonesia telah mempersiapkan diri dengan tenang dan menunggu saat yang tepat. Sementara dunia meremehkan Indonesia, mereka diam-diam mengembangkan teknologi dan membangun infrastruktur. Dan ketika saat yang sempurna tiba, mereka mengeluarkan semua kartu mereka. Kembali ke kafe, sambil meminum kopi terakhir, saya bertanya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Pak Budi memasang ekspresi penuh arti dan berkata, untuk membangun jet tempur, diperlukan teknologi canggih. Dan untuk mendapatkan teknologi itu, diperlukan kepercayaan. Lalu dia memberikan sebuah analogi yang menarik. Di perpustakaan, dua orang tidak sengaja bertabrakan, buku-buku jatuh, lalu saling membantu memungut, tangan mereka bersentuhan. Karena merasa tidak enak, mereka minum kopi bersama. Suasananya baik, jadi mereka lanjut minum-minum. Kebetulan hari itu hujan dan bus terakhir sudah lewat. Apa yang akan terjadi malam itu? Seperti itulah, sejarah terkadang ditulis secara dramatis.
Saya tahu persis apa yang dia maksud. Langkah dari penggunaan damai menjadi penguatan pertahanan sebenarnya hanya setipis kertas. Hanya perlu mengubah sedikit saklarnya. Begitulah penjelasannya. Kembali ke kamar hotel. Saya merangkum semua yang saya lihat hari ini. Publikasi cetak biru dalam 24 jam. Persiapan sejak 15 tahun lalu. Kecerdasan seperti mesin waktu. Persiapan di bunker bawah tanah. Harimau yang menyembunyikan kukunya. Semuanya membentuk gambaran yang sempurna. Saya sadar, senjata sejati Indonesia bukanlah teknologi canggih, melainkan kesiapan ini, kemampuan untuk merencanakan secara matang, melaksanakan dengan tenang, dan menunggu waktu yang sempurna. Baik saat krisis 30 tahun yang lalu, maupun persetujuan jet tempur kali ini. Di luar jendela, saya melihat langit malam Jakarta. Saya berpikir bahwa 1000 tahun yang lalu, ketika para kesatria Majapahit mempertahankan tanah ini, mereka pasti juga melindungi negara dengan strategi yang cermat seperti ini. DNA itu terus berlanjut hingga kini dan membentuk Indonesia modern. Di halaman terakhir buku catatan saya menulis satu baris. Jangan pernah meremehkan Indonesia. Mereka mungkin sudah mempersiapkan 10 tahun ke depan. Beberapa hari kemudian, saya berada di lounge VIP Bandara Soekarno-Hatta untuk meliput kepulangan Presiden Amerika. Seluruh bandara ramai dengan petugas keamanan dan jurnalis, media dunia berkumpul. Ketika Presiden Amerika muncul, ekspresinya tampak puas. Sambil melambaikan tangan kepada para jurnalis, dia berkata, Indonesia adalah mitra yang luar biasa. Dia juga menggunakan ungkapan bahwa proyek Garuda Emas dan persetujuan jet tempur adalah win-win solution. Ekspresi para jurnalis dari negara tetangga di sebelah saya tampak rumit. Saya mendengar seorang jurnalis bergumam. Kami berinvestasi besar-besaran tapi tidak mendapatkan apa-apa, sementara Indonesia mendapatkan segalanya. Bahkan keluar kata pengkhianatan. Sambil melihat pesawat lepas landas, saya merasakan perasaan yang aneh. Perubahan Indonesia yang saya lihat selama 30 tahun karir sebagai koresponden melintas seperti kaleidoskop. Kembali ke Jakarta, saya bertemu lagi dengan Pak Budi. Ada satu hal terakhir yang ingin saya tanyakan. Saya bertanya mengapa Amerika memilih Indonesia, bukan negara lain. Dia menjawab dengan jelas. Karena kekuatan Angkatan Laut Amerika relatif kurang, industri pertahanan mereka menurun, sementara industri pertahanan Tiongkok menggila. Fakta mengejutkan adalah bahwa semua kapal yang dibangun Amerika sejak Perang Dunia II lebih sedikit dari jumlah yang dibangun Tiongkok tahun lalu. Indonesia adalah pintu gerbang Tiongkok yang tak tergantikan. Dia melanjutkan, Angkatan Bersenjata Indonesia adalah salah satu yang terkuat di dunia, dan kemampuan operasional mereka di level tertinggi. Amerika tidak butuh tameng, mereka butuh pedang. Karena itu mereka memilih Indonesia. Negara lain sudah berbakti selama puluhan tahun, tapi akhirnya pernikahan terjadi dengan wanita lain. Begitu dia menggambarkannya. Dari sudut pandang Tiongkok, kehadiran jet tempur Indonesia akan menjadi pengawas bagi mereka. Saya bertanya, apa selanjutnya? Pak Budi tersenyum penuh arti. Dari jet tempur, kita akan beralih ke teknologi satelit. Anda penasaran selanjutnya? Lalu dia mengeluarkan analogi itu lagi. Seperti malam di mana hujan turun dan bus terakhir sudah lewat, sejarah bisa ditulis secara dramatis. Saya mengerti apa yang dia maksud. Perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Tetapi saya pikir Indonesia sudah menempuh 900 mil, hanya tersisa 100 mil lagi. Setelah berpisah, saya berjalan sendirian di tepi sungai di Jakarta. Udara malam terasa sejuk. Sambil memandangi sungai, saya merenungkan 30 tahun terakhir. Saya teringat masa krisis ekonomi di masa lalu. Kekuatan persatuan yang belum pernah terlihat di dunia. Saya berpikir, bahkan saat itu pun Indonesia sudah siap. Semuanya adalah sebuah pola. Mengatasi krisis dengan persatuan dan kesiapan. Teknologi dengan ketekunan dan ketelitian, dan persetujuan jet tempur kali ini adalah puncak dari segalanya. Saya sadar,
Apa yang tampak seperti kontradiksi sebenarnya bukanlah kontradiksi, melainkan keseimbangan. Hati-hati tetapi siap, emosional tetapi strategis, individualistis tetapi bersatu dalam krisis. Apa tujuan Indonesia selanjutnya? Luar angkasa, atau keajaiban lain? Negara ini adalah negara yang mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Zaman di mana dunia belajar dari Indonesia telah tiba. Sampai sekarang pun, saya masih sulit membedakan apakah ini mimpi atau kenyataan. Rasanya ingin mencubit lengan teman di sebelah saya. Saya berharap hati pemimpin yang teguh tidak berubah dan proyek jet tempur pertama Indonesia berjalan lancar. Seperti hari itu, malam di mana hujan turun dan bus terakhir sudah lewat. Semoga sejarah Indonesia selanjutnya ditulis secara dramatis. Datang ke Jakarta 30 tahun yang lalu adalah keberuntungan terbesar dalam hidup saya. Saya menyaksikan proses sebuah negara bangkit dari keterpurukan dan kembali menjadi negara besar. Negara yang semua orang pikir sudah berakhir. Tumbuh sedikit demi sedikit secara konsisten dan mencapai perkembangan luar biasa yang tidak pernah diprediksi oleh siapapun. Negara-negara tetangga pasti juga sedang melewati malam-malam panjang tanpa bisa tidur. Indonesia kini menjulang sebagai negara terkuat di Asia Tenggara, naik ke posisi yang tidak bisa diremehkan oleh siapapun. Saya terharu oleh semangat Indonesia yang hidup. Meskipun ada masa-masa sulit, saya harap dengan melihat video ini, Anda bisa merasakan sedikit kebanggaan sebagai orang Indonesia. Bagi Indonesia, ini baru permulaan. Akan ada hal-hal yang lebih menakjubkan menanti di depan. Indonesia, maju terus. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa, semuanya. Bagaimana cerita hari ini? Sungguh misterius, bukan? Ternyata ada cerita-cerita seperti ini yang tersembunyi di dunia yang belum kita ketahui. Sosok negara itu yang tidak gentar di antara negara-negara adidaya, melainkan menempuh jalannya sendiri, terasa begitu hebat. Membuat kita berpikir bahwa itu bukan hanya karena keberuntungan, tetapi ada persiapan dan keyakinan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Mungkin ada yang menyebutnya nekat, tetapi pada akhirnya kenekatan itulah yang menjadi kekuatan untuk mengubah dunia. Mendengar cerita ini, saya merasa mungkin kita juga boleh sedikit lebih percaya diri. Tidak ada jawaban yang sempurna di dunia ini. Tetapi sungguh menakjubkan bagaimana semangat satu bangsa bisa mengubah realitas sejauh ini. Saya jadi sangat penasaran jalan seperti apa yang akan ditempuh negara ini selanjutnya. Bagaimana pendapat kalian? Silakan tinggalkan di kolom komentar di bawah, dan bagikan cerita yang menginspirasi ini kepada orang-orang di sekitar Anda untuk didiskusikan bersama. Terakhir, langganan channel ada di sini. Like dan notifikasi akan menjadi kekuatan besar dalam pembuatan video. Sampai di sini dari kisah inspiratif yang menyampaikan ketulusan dengan sepenuh hati. Semoga hari Anda bahagia hari ini.